Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau memformulasikan pembuatan sabun dari ekstrak daun kumis kucing. Yang dibuatnya video kali ini adalah untuk memenuhi tugas UTS kosmetologi yang diampu oleh Ibu Apoteker Elsa Fitri Apriani, Magister Farmasi. Adapun untuk konten yang akan dibahas dalam video ini meliputi itu ada potensi daun kumis kucing sebagai antibakteri, kemudian sabun yang meliputi pengertian jenis dan metode pembuatan, yang ketiga ada formulasi, ekstrak kumis kucing dan fungsi eksipiennya serta perhitungan lay waternya, kemudian ada prosedur kerja yang meliputi tahapan pembuatan sabun ekstrak daun kumis kucing dan kesimpulan, yakni parameter kritis dalam pembuatan sabun. Nah, kumis kucing sendiri itu memiliki potensi sebagai antibakteri karena dia mengandung senyawa kimia yang mempunyai daya hambat antibakteri seperti alkaloid, flavonoid, tanin, polifenol, dan saponin. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa ekstrak daun kumis kucing memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus, yakni patogen yang paling sering dijumpai di permukaan kulit manusia. Sabun itu merupakan kebutuhan yang sudah umum di masyarakat karena digunakan sebagai pembersih tubuh. Nah, sabun sendiri itu memiliki definisi sebagai garam alkali dari asam lemak rantai panjang. Saat lemak atau minyak disaponifikasi, terbentuklah garam natrium atau kalium dari asam lemak rantai panjang. Itulah yang disebut sebagai sabun. Nah, sabun sendiri itu dihasilkan dari dua bahan utama yaitu alkali dan trigliserida. Nah, pemilihan jenis asam lemak inilah yang akan menentukan karakteristik dari sabun yang diinginkan. Selanjutnya itu ada jenis sabun yang terdiri dari sabun padat dan sabun cair. Nah, sabun padat itu akan terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu ada sabun opak, sabun transkulen, dan sabun transparan. Sabun opak sendiri itu merupakan sabun mandi biasa yang sering kita gunakan di sehari-hari, berbentuk gansangan dan tidak transparan. Kemudian ada sabun transkulen, itu penampakannya yang mengabur, berada di tengah-tengah antara opak dan transparan ya. Kemudian ada sabun transparan yang penampakannya paling terang dan tembus pandang. Selanjutnya ada 2 metode dalam pembuatan sabun itu, diantaranya ada proses atau cara cold proses, kemudian ada hot proses. Nah, dalam pembuatan sabun batang itu biasanya dapat menggunakan cold proses dan hot proses, sedangkan untuk sabun cair itu hanya dapat menggunakan hot proses. Nah, yang membedakan antara cold proses dan hot proses ini itu berada pada suhunya. Hot proses itu dia menggunakan suhu tinggi yaitu 93 derajat Celcius, sedangkan cold proses ini biasanya menggunakan suhu 49 derajat Celcius. Formulasi. Nah, di sini ada pun formulasi dari sabun ekstrak daun kumis kucing. Nah, di antaranya itu ada lay water amount, kemudian oil amount, dan additive amount. Nah, di sini ada perhitungan lay needed, yaitu misal sini virgin coconut oil kita menggunakan 50 gram sebanyak 20%, itu dikalikan dengan SAP hasilnya 8,9. Selanjutnya itu juga sama seperti FCO, palm oil dan olive oil juga kita kalikan dengan SAP dan kita totalkan, dapatlah hasilnya itu 29,5 gram. Nah, di sini lay itu dapat kita kurangi sampai 2-10% untuk meningkatkan moisturizing dari sabun. Nah, di sini kita memakai 5%, rentang 5%, dan dapatlah hasilnya itu 28 gram. AOH atau lay waternya. Kemudian untuk jumlah air itu merupakan 33% sampai 39% dari jumlah minyak. Nah, di sini total dari jumlah air itu 176 gram. Nah, di sini merupakan 35% dari total oil amount. Selanjutnya di sini ada proses kerja, itu pertama persiapkan sarung tangan, safety goggles dan masker ataupun perlengkapan lain yang akan melindungi tubuh dari proses pembuatan sabun ini apabila dia mercik atau sebagainya. Nah, kemudian pertama-tama kita akan membuat larutan lye atau alkali yang kita larutkan ke dalam air. Nah, di sini kenapa kita memasukkan NaOH-nya atau
lainnya ke dalam air, karena kalau sebaliknya akan menimbulkan buih yang besar. Kemudian nanti pada saat kita pelarutan atau menghomogenkan itu akan terjadi proses eksotermik. Nah, berarti wadahnya panas. Makanya di situ kita memakai sarung tangan tadi. Kemudian kita homogenkan dan dinginkan. Nah, lye water akan siap digunakan jika warnanya itu sudah berubah dari keruh menjadi bening. Selanjutnya, kita akan mengukur semua bahan dan fase minyak yang dicairkan atau melting pada suhu 49 derajat. Nah, sebenarnya ini di suhunya di bawah 60 derajat Celcius, tapi yang paling umum digunakan itu pada suhu 49 derajat Celcius. Kemudian dilakukan proses saponifikasi atau pencampuran. Nah, di sini lye dimasukkan ke dalam minyak. Suhu itu juga harus di bawah 49 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan secara perlahan stick blender itu. Lye dimasukkan ke dalam fase minyak. Kenapa tidak boleh dilakukan sebaliknya? Karena di sini sama alasannya seperti yang tadi, akan menimbulkan reaksi terbentuknya bubble atau buih yang banyak ya. Kemudian dilakukan itu dipastikan bahwa pada saat pencampuran itu proses saponifikasi itu harus tercapainya satu stres. Nah, satu stres itu sendiri merupakan kondisi di mana sediaan itu mencapai status emulsifikasi. Nah, cara mengetahui apakah sediaan itu sudah mencapai stres, itu kita mengangkat stick blender itu. Nah, apabila terjadi atau terlihat ada jejak-jejak di stick blender itu, berarti stres itu sudah tercapai. Nah, apabila kita memaksakan untuk membuat sabun tanpa tercapainya proses stres itu, maka akan menimbulkan reaksi iritasi untuk kulit. Selanjutnya, kita lakukan dengan menambahkan bahan tambahan seperti aroma, warna, dan pengeras sabun. Kemudian kita campurkan sampai homogen. Langkah yang selanjutnya kita masukkan ke dalam cetakan. Apabila cetakan yang kita gunakan itu berupa kayu atau besi, kita harus melapisi dengan aluminium terlebih dahulu agar lebih mudah di-unmold. Apabila kita hanya menggunakan cetakan berupa silikon, kita tidak perlu lagi menggunakan aluminium. Setelah itu kita semprot dulu dengan alkohol 99% agar menjaga permukaan itu tidak kontak dengan udara atau mencegah dengan terjadinya soda es. Tetapi soda es ini juga merupakan pilihan sesuai keinginan. Apabila menurut kita itu sangat menarik, konsumen dapat tidak dilakukan, maka semprot alkohol ini tidak perlu dilakukan. Tahapan yang selanjutnya itu dengan menutup cetakan dengan menggunakan kertas, handuk ataupun lap untuk mencapai status gel fase. Nah, status gel fase itu sendiri merupakan tahapan di mana bagian tengah dalam cetakan itu atau sabunnya itu masih berupa gel atau masih pekat warnanya. Nah, di sini juga termasuk ke dalam proses saponifikasi. Nah, lalu kita diamkan selama 20 sampai 48 jam dengan didinginkan atau dimasukkan ke kulkas. Dan yang langkah terakhir itu kita unmold atau kita lepaskan dari cetakan, kemudian kita potong sesuai dengan bentuk yang kita inginkan dan curing. Nah, curing ini merupakan pendiaman atau didiamkan sabunnya itu selama 4 sampai 6 minggu untuk sabun batang dan 1 minggu untuk sabun cair. Nah, kenapa kita perlu diamkan atau curing ini? Karena di sini berguna untuk meningkatkan busa dan kelembapan dari sabun tersebut. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Ya, di sini kesimpulannya parameter kritis pada proses pembuatan sabun. Nah, di antaranya itu ada konsentrasi alkali atau lye water. Kenapa di sini merupakan parameter kritis? Karena alkali itu apabila terlalu pekat akan menyebabkan terpecahnya emulsi pada larutan sehingga fasenya itu tidak homogen. Sedangkan jika alkali yang digunakan itu terlalu encer, maka reaksi akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya itu ada suhu. Nah, suhu di sini ditinjau dari segi termodinamika. Nah, kenaikan suhu akan menurunkan rendaman sabun karena reaksi penyabunan merupakan reaksi eksotermis delta negatif, maka
maka dengan kenaikan suhu akan dapat memperkecil harga K atau konstanta keseimbangan. Tetapi jika ditinjau dari segi kinetika, kenaikan suhu akan menaikkan kecepatan reaksi. Apabila suhu pada saat pencampuran antara lye water dengan fase minyak tadi juga tidak sama, maka itu akan menyebabkan emulsifikasinya juga tidak akan tercapai. Makanya di sini suhu juga termasuk parameter kritis dalam proses pembuatan sabun. Selanjutnya itu ada saponifikasi. Nah, saponifikasi ini meliputi tadi pada saat pencampuran tadi harus mencapai thresh, karena kalau tidak mencapai thresh, kita paksakan untuk membuat sabun juga akan menyebabkan iritasi kulit. Dan yang terakhir yaitu ada pengadukan. Nah, pengadukan ini dilakukan untuk memperbesar probabilitas interaksi molekul-molekul reaktan yang bereaksi. Jika interaksi antar molekul reaktan itu semakin besar, maka kemungkinan terjadinya reaksi juga akan semakin besar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.